Kalau kita lihat ikhwani afizakumullah wa barakallahu fikum, realita umat manusia zaman sekarang, mereka berlomba-lomba menjadi yang paling terdepan, pengen nomor satu ketika dalam urusan apa? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat dibiarkan orang lain untuk menjadi juara. Iya apa enggak? Ketika urusan dunia berlomba-lomba, lari, bersegera supaya yang terdepan nomor satu. Tapi urusan akhirat biarkan yang lain menjadi juara. Kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka ini mengetahui yang zahir, nampak dari perkara dunia, faham sekali. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi perkara akhirat mereka lalaikan. Akhirat mereka tinggalkan, akhirat mereka hinakan, akhirat mereka rendahkan. Yang itu merupakan tujuan malah dijadikan jembatan untuk dunianya. Akhirat yang merupakan tujuan dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan dunianya. Ini sudah kebalik. Barometernya nggak pas ini. Timbangannya keliru. Sampai berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna ahadakum la yankur ad-dirhama bi tarfi usbu'ihi." Sesungguhnya salah satu di antara kalian membolak-balikkan uang dirham perak di ujung kukunya. Uang dirham pecahan perak di ujung kuku. Fa ya'lam waznahu. Sekali digoyang saja dia sudah tahu berapa timbangannya ini. Gak pakai kalkulator, gak pakai neraca, gak pakai timbangan elektrik, digital. Diletakkan di ujung kuku, digoyang sedikit, dia sudah tahu berapa gram. Karena saking apa? Ahlinya. Bahwa la yuhsin an yusalli. Tapi enggak becus dalam urusan salat. Salatnya enggak karu-karuan. Urusan dunia luar biasa. Hubungan sama Allah Subhanahu wa taala enggak beres. Yang seperti ini ikhwani afizakumullah ditakutkan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula la yusalli sittina sana. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Lam tuqbal lahu sholatun. Dalam 60 tahun ini, satu sholatnya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nggak sholat. 60 tahun ini sholat. Tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih. Yutim sujuda wala yutim ruku'ah. Sujudnya benar, rukuknya enggak karu-karuan. Yutim ruku'ah wala yutim sujuda. Rukuknya bagus, sujudnya enggak beres. Tanpa adanya ilmu, enggak ada petunjuk. Salat asal-asalan. Urusan dunia luar biasa nomor satu. Urusan akhirat bobrok. Suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman melihat seseorang yang salatnya acak-acakan. Seperti ayam mematuk makanan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Mundu kam shallaita ala hadhihi al-hal?" Sejak kapan kamu salat seperti ini? Beliau mengatakan, "Mundu 40 sanah." Sudah 40 tahun salat saya ya seperti itu. Enggak lebih enggak kurang. Ya seperti ini saya sholat. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Ma shallaita mundu 40 sanah." Kalau gitu kamu belum pernah melaksanakan sholat selama 40 tahun. Kalau model seperti ini sholatmu. Falau mutta ala hadhihi salat, dan kalau sampai engkau meninggal wafat dengan tata cara model sholat seperti ini,
mutta ala ghairi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wafat bukan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat bukan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya kita menjadi hamba-hambanya akhirat, bukan menjadi budaknya dunia.